integritas itu penting sekali. Tapi kita juga perlu punya sopan santun. Ngerti gak sih? Ada orang yang punya integritas tapi gak ada sopan santunnya. Gak ada sisi kelembutan yang dimiliki sama orang. Karena ada beberapa dinding, yang mungkin nggak bisa diterobos sama integritas, tapi bisa diterobos dengan sopan santun, kata-kata yang lemah lembut. Kalau dulu Tuhan itu baik, sekarang Tuhan kita tetap baik dan akan selalu baik. Kalau dia sanggup menuntun kita di masa-masa yang sukar di waktu-waktu yang lalu, sekarang pun dia akan melakukan. Seperti dia melakukannya di meja makan, di dining hall, di sekolah nabi-nabinya yang dikelola oleh Elisa. Nggak cukup makanan. Datanglah seorang membawa 20 jelai roti. Halo semuanya, kembali lagi di Faithbook What's on Your Mind. Nah, kalau kalian lihat sekarang nih, kita udah dalam perjalanan mau menjemput pembicara kita pada hari ini. Kalian akan tebak nih sambil kita jemput, kalian pikir-pikir kira-kira siapa. Tapi aku yakin sih pasti kalian yang di rumah udah pada tahu ya siapa yang bakal kita jemput sekarang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Faithbook What's on Your Mind. Kembali lagi di Faithbook What's on Your Mind. Kita udah sampai nih, kita lagi nungguin pendeta Dedi untuk turun. Kayaknya udah datang deh. Oh, itu dia. Halo pendeta. Shalom. Walaupun katanya COVID landa, kita tetap harus prokes. Oh, coba. Biasanya kalau sanitizer orang lain baunya beda-beda. Baunya beda-beda ya? Iya. Aduh, seger ya? Yang ini enak sih. Yang ini enak. Oke. Gimana kabarnya? Puji Tuhan baik, pendeta sehat sampai sekarang. Kita harus tetap pakai seatbelt. Iya nih, pendeta. Waktu itu udah di input sama teman-teman kita di rumah, tetap harus menjaga selain protokol kesehatan, protokol keselamatan. Perhatian ya orang-orang ternyata. Perhatian dong sama kita. Oke, pendeta sudah siap ya? Sudah siap, Tisha. Oke, kita udah lama nih pendeta nggak ketemu. Iya nih, Tisha kemana aja nih? Kasihan teman-teman Facebook lagi cari-cari. Mungkin kalian rindu ya sama saya. Selama ini cowok-cowok terus di sini, cowok-cowok. Oh ya? Terus. Iya. Ya, harusnya. Kita butuh sosok wanita untuk apa istilahnya, menyegarkan siang hari yang sangat terik ini. Waduh. Sangat terik seperti ini ya pendeta. Panas banget. Akhir-akhir ini panas banget. Betul. Udah gitu, ntar tiba-tiba hujan. Iya. Ini harus hati-hati teman-teman. Karena kesehatan kita sangat diuji saat-saat seperti ini. Betul. Kesabaran apalagi ya? Sangat diuji. Macet, pada tuh panas, tensi apa di tempat kerja makin tinggi. Apalagi bawa mobil pendeta. Itu dia. Itu dia. Tapi sambil mendengarkan Facebook, hati diademkan, ditenangkan. Mirip-mirip penyegar, minuman penyegar gitu ya. Yes, betul sekali. Ini kan living water ini. Air kehidupan, firman Tuhan. Oke pendeta, kita mau bahas apa nih hari ini? Ada satu tokoh nih, Tisha, yang menarik di dalam Alkitab, yang mana tokoh ini dipanggil oleh tokoh yang sebelumnya, yang mana kita tahu lah tokoh sebelumnya ada seorang nabi. Jadi sepertinya nabi besar ini ingin menyerahkan tongkat pelayanan itu kepada dia. Jadi ini seperti regenerasi. Oke, diberikan ya. Untuk melanjutkan my legacy, saya berikan pekerjaan yang terhormat ini kepada kamu, gitu. Dan waktu dipanggil menjadi pelayan Tuhan untuk ikut si nabi ini, dia lagi membajak di sawah dengan lembunya. Oh, dia lagi kerja di sawah, dia lagi bajak. Mungkin seorang petani ya, dia lagi membajak. Jadi itu yang dilakukan. Tapi dia menyambut panggilan itu. Tapi sebelum dia melakukan panggilan itu, Alkitab mencatat ya di kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, tokoh ini meninggalkan lembunya, dia berlari ikut dengan nabi itu. Kemudian dia bilang, aku mau cium ayahku dan ibuku dulu. Dia mau pamitan dulu sama orang tuanya. Minta restu ya? Minta restu dulu. Oke. Terus dia masak, dia kasih makan orang-orang. Ya mungkin pegawainya bersukacita bahwa panggilan pekerjaan ini adalah pekerjaan yang istimewa. Akhirnya dia mengikut nabi tersebut. Nah, nabi besar yang dia ikuti namanya Elia.
Bisa ditebak kan siapa nama orang ini? Bisa dong. Pasti teman-teman di rumah juga langsung menyebut. Betul, tebak dong Tis ya. Elisa. Elisa, betul sekali. Elisa. Itulah panggilan yang sangat singkat yang ditulis sama kitab 1 Raja-Raja ya. 1 Raja-Raja 19 ayat 19, 20, 21, cuma 3 ayat saja. Cepat Tapi ya. pengalaman kehidupan Elisa tidak sesingkat pengenalannya. Oke? Ada banyak sekali pengalaman-pengalaman iman yang dialami oleh Elisa ketika dia memutuskan untuk oke, gua mau ikut Elia. Dan itu adalah pekerjaan yang menantang loh. Karena dia tinggalkan zona amannya. Dia udah punya pekerjaan yang tetap, Tis. Dia punya perusahaan agraria yang luar biasa loh. 12 pasang lembu dia punya. Artinya sawahnya bukan kecil, kasihan. Nggak ece-ece. Bukan ece-ece ini. Nih juragan ini. Tapi si juragan ini, juragan kebun ini, sawah ini, dia tinggalkan semuanya dan dia ikut tuan yang baru. Jadi dia dari tuan, dia jadi hamba. Jadi abdi ya, pengikut pelayan. Ini adalah panggilan yang secara rohani ya, Tuhan juga mau panggil kita. Bukan berarti kita harus tinggalin pekerjaan. Tisya nanti tinggalin ya pekerjaan kamu ya. Kamu full time, kamu ikut Tuhan dan lain sebagainya. Enggak gitu juga. Tapi beberapa orang dipanggil secara khusus untuk melakukan pekerjaan pelayanan seperti itu full time. Ya, seperti seorang misionaris, ya, pendeta, guru juga loh, literatur evangelis. Mereka dipanggil untuk mengabdi, memang memberikan seluruh waktu dalam kehidupan mereka untuk Tuhan dan pelayanan. Full time, tapi nggak semua ya, bukan berarti ya. Nah, sementara yang lainnya seperti Tisha dan teman-teman Facebook lainnya mungkin melakukan pekerjaan yang lainnya. Kita punya profesi-profesi yang kita lakukan. Mungkin sebagai apa ya? Karyawan ya. Ada juga mungkin jadi bos di tempat pekerjaan. Tapi ingat, jangan sampai kita menganggap itu adalah pekerjaan utama kita. Itu apa ya? Secondary job itu. Bonus itu ya? Iya, first job kita adalah sama. Tuhan rindu memanggil kita menjadi pelayan. Masih mau dilanjutkan apa Mbak? Masih mau lanjut. Ini baru kulit. Okay. Tapi kayaknya kita harus tunggu setelah yang satu ini. Tetap di Facebook What's on Your Mind. Halo teman-teman, balik lagi di Facebook What's on Your Mind. Nah, tadi kita udah tahu nih akhirnya kita mau membahas topik tentang Elisa, betul sekali Elisa. Yang katanya cerita panggilannya itu singkat, tapi cerita hidupnya itu panjang. Cerita pelayanannya itu panjang. Perkenalannya, gitu. Ada banyak rentetan peristiwa yang menarik dalam kehidupan Elisa yang bisa kita pelajari ya. Dan ketika dia saksikan, dia merasa bahwa emang bener ini pekerjaan ini Tuhan panggil buat gua. Oke. Tapi nanti kita akan lihat ya, apa sebetulnya motivasi Elisa mau melakukan pekerjaan panggilan pelayanan ini. Apakah mungkin dia tinggalkan yang lama itu, semua hal yang menarik di mata dunia, lantas dia akan mendapatkan penggantinya lebih dari apa yang telah dia tinggalkan? Atau ada yang lain sebetulnya yang Elisa lihat lebih menarik dari apa yang telah dia tinggalkan? Pasti dong. Iya. Punya cowok yang lama, jangan cowok lah, dianggap barang nanti. Punya handphone yang lama, oke? Kita lihat, ada handphone yang baru. Pasti kita akan mikir-mikir dong. Apakah saya akan lego handphone yang lama, kemudian saya akan beralih ke handphone yang baru. Kita pasti akan pertimbangkan segala sisi. Sehingga sisi ekonomisnya, efisiensinya, dan bermanfaatnya handphone yang baru ini akan menolong kita. Jadi kita tinggalkan yang lama. Oke? Sekarang dengan model yang kayak begitu, kita siap untuk membahas cerita tentang Elisa. Oke? Singkat cerita, ini terjadi di kitab 2 Raja-Raja sekarang ya. Eli akhirnya harus naik ke sorga. Dia bilang sama Elisa, mending kamu tunggu di sini deh. Ini dalam perjalanan mau dijemput sama bala tentara sorga nih. Naik kereta yang berapi-api ya. Ini bukan kereta api men, tapi kereta kuda, yang berapi-api. Kereta kuda tapi berapi-api. Oke? Cuma kadang-kadang kita sering cepet nyebutinnya jadi kereta api. Mungkin kereta yang berapi-api. Oke. Tapi Elisa tetap bersikukuh, nggak mau. Aku mau tetap ikut sama kamu, Elia. Kemanapun kamu pergi, aku akan pergi ke situ. Jadi dia temani terus. Dan karena dia menemani Elia, dia akhirnya dapat melihat mujizat-mujizat yang luar biasa yang terjadi di hadapannya sendiri. Dengan matanya sendiri ya. Sungai Yordan di depannya, Tis ya.
sama Elia dipukul pakai jubahnya, bum, kebelah tuh sungai Yordan. Wah, takjub Elisa. Wah, aku nggak tahu ya ada berapa banyak keajaiban-keajaiban yang pernah dialami sama Elisa sementara dia ikut sama Elia. Tapi kali itu mungkin dahsyat banget gitu, sungai Yordan dipukul, wah, kebelah, jadi kering. Mereka jalan di tanah yang kering. Oke, sampai pada akhirnya tibalah momen yang ditunggu-tunggu bahwa Elia akan dijemput oleh kereta yang berkuda. Seperti seseorang yang mau berpisah gitu kan, mungkin meninggalkan kenang-kenangan, ya kan, saying goodbye, mau LDR kan, ditinggalin sapu tangannya. Ntar kalau nangis kamu ingat aku, pakailah sapu tangan ini. Aduh. Jadi ya begitulah budaya orang timur kan ya. Dan ketika saat itu datang, Elisa ditawari sebuah permintaan. What do you want from me? Apa yang lo mau dari gua? Elisa minta sebuah permintaan. Elisa minta sebuah permintaan, dan sepertinya kalau buat kita ya Tisha ya, mungkin pasti aku atau Tisha atau teman-teman yang kita minta adalah jubah sih yang membelah ya. Orang kita baru lihat keajaiban terjadi ketika Elia di depan mata lagi. Gitu kan? Tapi Elisa meminta yang lain dari apa yang kita bisa pikirkan. Dia nggak minta jubahnya. Walaupun ketika pertama kali panggilan pelayanan itu diberikan kepada Elisa lagi bajak. Elia lempar jubahnya kepada Udah Elisa. Dikasih gitu ya. Jadi kayak habis gua lo ya. Jadi maksudnya lo akan nerusin pekerjaan. Harusnya Elisa mungkin bisa terpaku kepada jubah itu. Sehingga waktu sungai Yordan itu dipukul, bom, pecah, pakai juga jubahnya. Harusnya pandangan Elisa ada pada fokusnya ke jubah itu. Tapi ternyata yang diminta oleh Elisa bukan jubah yang istimewa itu. Yang diminta adalah 2 kali lipat dari roh. Apa sih maksudnya? 2 kali lipat dari roh. Ya. Okay. Ekspresi 2 kali lipat ini aku ada catatan nih. Ekspresi 2 kali lipat yang dimaksudkan itu muncul juga di Ulangan 21 ayat 17. Ulangan 21. Yes. Ulangan 21 ayat 17. Boleh nggak dibaca sama Tisha? Oke. Ulangan 21 ayat 17. Tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya, sebab dialah kegagahan yang pertama-tama, dialah yang mempunyai kesulungan. Jadi maksud dari ekspresi 2 kali lipat itu untuk menjelaskan berkat istimewa yang biasanya didapatkan oleh seorang anak sulung. Jadi dia dapat 2 kali lipat lebih daripada adik-adik. Oke. Yang pertama harta warisan. Yang kedua adalah hak keimamatan, bahwa dia yang akan menjadi pemimpin rohani bagi seluruh keluarganya. Jadi ketika Elisa mau bilang, aku minta 2 kali lipat dari rohmu, maksud Elisa adalah, aku ini mau jadi seperti anak. Jadi tolong berkatilah aku seperti sebagaimana layaknya orang tua memberkati anak-anak. Okay. Bukan hanya, makanya dikasih jubahnya ditinggalin sama Elisa. Karena itu adalah satu-satunya milik dari Elia. Jadi harta benda yang dimiliki Elia nggak ada selain jubah. Ya, sebagai orang tua dia diberikan jubah. Tapi lebih daripada itu, Elia mengiyakan permohonan untuk memberikan 2 kali lipat rohnya secara rohani, dan Tuhan mengizinkan hal yang sama, maka kuasa yang dimiliki oleh Elia juga dimiliki oleh Elisa. Jadi sebetulnya yang dia minta adalah sebuah karunia di mana hak dari Allah untuk memberikan kuasa penuh, otoritas kenabian yang dimiliki oleh Elia. Itu modal, itu penting sekali. Jadi kalau kita pikir Elisa kemudian meninggalkan pekerjaan yang udah stabil, udah bagus, juragan ya kan? Udah settle nih. Kemudian dia ikut Elia, kemudian nanti dia akan mendapatkan yang lebih dari apa yang telah dia tinggalkan. It's totally wrong. Elisa justru memilih hal yang di mata dunia nggak penting sama sekali. It's not worth it gitu Dia ya. nggak punya rumah, Tisha. Rumahnya adalah sekolah nabi-nabi yang dibangun sama Elia. Dia nggak punya kendaraan karena dia jalan kaki terus. Dia nggak punya keledai padahal dia juragan, dia punya banyak lembu. Lembunya yang 12 itu. Karena buat Elisa pelayanannya kepada Tuhan jauh lebih indah daripada apa. Jadi begini, sebagai orang tua ya,
Aku kan udah punya anak. Iya. Ya. Nah, padahal dulu kita masih sekelas ya. Iya, masih sekelas. Aduh. Terlalu cepat waktu ini berjalan. Pasti aku akan mikir warisan apa yang akan kasih ke anakku. Aku mikir, oh tanahku, nggak punya tanah. Gini, mau pikir apa? Pasti yang dipikirin kan harta ya. Tapi pada titik ini kemudian kita akan memikirkan sebuah hal yang jauh lebih penting daripada harta. Walaupun itu penting loh ya, untuk diberikan, diwariskan kepada anak-anak. Artinya kita bekerja bukan untuk diri kita, tapi orang-orang yang kita cintai. Dalam hal ini juga anak-anak kita mempersiapkan mereka untuk hari depan yang lebih baik. Tapi pada titik ini kita diingatkan sebagai orang tua nih, mungkin ada orang tua yang lagi nonton, bahwa warisan yang jauh lebih istimewa daripada harta adalah warisan rohani ketika anak-anak boleh memilih. Oke, selain mereka melakukan pekerjaan hebat nanti akan mereka lakukan, mereka juga boleh memilih untuk memilih ya. Iya dong. Bukan secara terpaksa. Memilih nih. loh ini. Bukan terpaksa. Ketika jubah itu dilempar ya terserah Elisa mau atau enggak. Mau ambil atau ya udahlah biarin aja tinggalin gitu. Dan ingat, anak-anak muda teman-teman, kita boleh saja jadi orang sangat hebat, sukses. Tapi sepertinya kesuksesan dan hebatan itu seperti Elisa dianggap nggak ada gunanya selain keindahan melayani Tuhan. Jadi berkat rohani itu jauh lebih istimewa daripada berkat-berkat materi dan dunia ini bisa berikan pada kita. Itu dia Tisya. Dan masih ada lagi ya pelajaran-pelajaran berikutnya, masih ada lagi Tisya. Jangan sedih teman-teman, pendetanya masih semangat, masih ada selanjutnya ini. Karena begini, setiap kali kita membahas cerita Elisa, pasti yang kita ingat kan botak ketika dia diejek-ejek sama anak-anak itu kan. Nah, nanti kita akan bahas itu, tenang. Oh, kita belum sampai di situ ya, jadi tetap di Faithbook What's on Your Mind. Kembali lagi di Faithbook What's on Your Mind. Yes. Kita kembali membahas tentang Elisa tadi, apalagi Elisa yang kita tahu adalah Elisa yang sering diajak apa pendeta? Botak ya. Duh, ini kalau ada ya. yang ini, aduh Elisa tersinggung nih. Oke. Jauh sebelum kita bisa pergi ke perjalanan Elisa melintasi Betel, kemudian diejek sama anak-anak muda itu botak. Tapi sebelumnya ada peristiwa yang menarik juga nih Tisya. Sampailah kabar oleh Elisa bahwa di kota Jericho lagi terjadi kegaduhan karena mata air tempat di mana mereka minum dan mencukupi semua kebutuhan mereka dalam tanda petik ya kebutuhan air minum ya itu beracun ternyata. Bayangin ibu-ibu yang hamil kalau minum air ini keguguran. Itu kan ini ya apa istilahnya mengerikan gitu ya, mengerikan. Disaster. Ya, mengerikan gitu. Jadi ya mungkin saja ada senyawa yang ada dalam kandungan air itu yang tidak bagus untuk dikonsumsi. Kehadiran Elisa sepertinya membawa harapan ya bagi orang-orang yang ada di Jericho. Ya Elisa berdoa sama Tuhan. Ya Tuhan, ya bekerjalah Tuhan. Elisa cuma ambil garam, dia taburkan ke mata air tersebut. Waktu dia taburkan dan dia berdoa, air itu sampai sekarang sehat. Dan menurut catatan Alkitab kan itu ditulis air itu sehat sampai saat ini. Nah, mata air itu disebut mata air Ain Es Sulta atau Elisa Springs. Maksudnya mata air Elisa. Dan itu masih ada sampai sekarang. Jadi kalau jalan-jalan ke daerah Jericho, mata air itu katanya masih ada. Aku pengen buktiin gitu ya, nanti kalau dapat berkat masih ada nggak ya? Ke sana ya. Tapi hebatnya itu tadi. Kalau mau dipikir ya, sesederhana itu ya Elisa menyehatkan air di kota Jericho hanya dengan menabur garam. Aku jadi ingat oralit gitu kalau setiap kali sakit perut pasti yang disuruh minum kan garam. Ya terlepas sakit gigi juga. Nah itu gitu. Jadi terlepas dari apa ya kontroversi mungkin dari dunia medis bahwa sesederhana itu apakah garam cukup bisa menyehatkan air sehingga khasiatnya luar biasa. Jadi kita perlu minum air garam terus, bisa darah tinggi nanti ya. Hipertensi, hati-hati ya guys. Tapi kita yakin bahwa itulah kuasa Tuhan yang terjadi. Dan Elisa diingatkan bahwa ternyata Tuhan bisa bekerja lewat cara-cara yang kecil gitu, yang sederhana. Sesederhana dia ngambil garam, ditaburkan ke mata air, and it works. Oke? Nah,
Dan pada akhirnya air itu bisa menyehatkan orang-orang yang meminumnya. Tahu nggak? Banyak kali kehidupan kita ini seperti air di kota Jericho. Ya? Gimana tuh pendeta? Kita bikin mati orang, Disya. Kita bikin sakit orang dengan perkataan kita, dengan tindakan kita. Butuh sebuah tindakan dari Tuhan untuk memurnikan diri kita. Sehingga ketika orang lain bertemu dengan kita, mereka bukan keracunan, tapi mereka akan merasa, wah, luar biasa, gue baru ketemu dengan Tisha nih, disegarkan hidup gue. Puji Tuhan banget itu. Iya dong. Tapi berapa banyak orang-orang yang bertemu dengan kita, gantinya mereka mengucapkan berkat, mereka mengucapkan kutuk. Menyesal ketemu Tisha gitu ya. Iya kan? Aduh. Kesel gue, kenapa gue ketemu sama dia ya? Bukan berkat yang gue dapat, malah kutuk. Jadi pada pelajaran ini, selain kita diingatkan kepada bagaimana Elisa mengalami pengalaman yang luar biasa, bahwanya dengan small action dia bisa menyembuhkan kota Jericho dengan air yang mereka minum. Tapi kita juga diingatkan untuk refleksi diri bahwa terkadang hidup kita seperti ini tanpa campur tangan Tuhan. Jadi kalau kita udah melihat ada tanda-tanda bahwa wah, ternyata saya ini membawa pengaruh yang buruk dalam lingkungan di mana saya tinggal, di rumah tangga, masyarakat, gereja, kita perlu didoakan. Panggil para pelayan-pelayan Tuhan. Nggak usah malu untuk datang bilang, pendeta Dedi boleh nggak doakan saya? Nggak usah gengsi. Pendeta boleh nggak doakan saya rindu tuh. Pendeta kan dengan hati mendoakan. Seperti Elisa mendoakan. Karena di saat itu kita menyadari ya kalau ada iya dong. hal yang negatif. Hal itu yang Tuhan rindu. Sehingga dalam kehidupan kita akan muncul mata air kehidupan, Disya. Sehingga orang akan segar gitu begitu bertemu dan menikmati quality time bersama dengan kita. Mereka akan proof bahwa berbeda sekali ya ketika saya dekat dan in touch, chit-chat dengan Tisha, seperti ada yang sesuatu yang berbeda. Itulah yang dialami sama perempuan, peringat perempuan Samaria di sumur Yakub. Dia mau ambil air, ya. Dia mau ambil air nih, tapi dia ketemu sama Yesus dan Yesus kasih air yang lebih menyegarkan ketimbang air yang akan diambil. Dan tahu nggak? Dia tinggalkan itu air itu karena dia sudah minum air dari Yesus. Dengan sukacita dia kabarkan Injil itu kepada semua orang dan satu kota bertobat karena perempuan ini. Pengalaman itu harus kita miliki, Tisha. Dan itu hanya bisa terjadi ketika Tuhan menaburkan benih garam. Jemput garam itu ya. Harus gini ya, naburin ya. Oh iya. Artinya Tuhan menebarkan benih kebenaran dalam kehidupan kita. Kita lanjut ya. Oke. Kita lanjut. Nah, Elisa ini sekalipun demikian, dia tuh orang yang tenang pembawaannya. Karena aku nggak yakin baru sekali itu Elisa diolok-olok ketika melintasi Betel. Pasti udah berkali-kali. Mungkin waktu mereka turun dengan Elia gitu kan. Mungkin Elia yang ada rambutnya, Elisa yang nggak ada rambutnya gitu ya. Wah, langsung kelihatan ya. Iya, diolok-olok gitu kan. Dan kali ini waktu jalan masih dari jauh mereka udah ini orang kita tunggu-tunggu gitu kan. Saking nggak ada kerjanya lagi anak-anak di Betel itu ya, mungkin mereka bikin lagu pujian pakai gitar gitu kan. Disambutlah kedatangan si Elisa. Dia bilang botak. Tapi di dalam ketenangan jiwanya itu ada sikap disiplin yang ditunjukkan oleh Elisa. Walaupun banyak orang yang mungkin ya bisa mengkritik kayak tega banget sih kok dia berdoa tiba-tiba keluar beruang dan dicabik-cabik semua anak-anak di Jericho, di Betel itu. Seperti nggak ada nggak ada belas kasihan, hati nurani, peri kemanusiaan si Elisa ini. How do you feel, Tisha? Sedih. Tapi they deserve it, I think. Kan mereka juga jahat. Tapi bukankah itu sering kita lakukan? Body shaming, ya nggak sih? Kemudian kayak ya kita secara tidak langsung tidak memberikan penghormatan dan penghargaan kepada orang yang lebih tua, terutama para pelayan-pelayan Tuhan. Kita anggap mereka ya mungkin karena status kita lebih baik secara sosial dan lain sebagainya, kita anggap mereka tidak jauh lebih baik daripada kita, sehingga ya kita kecilkan mereka. Jadi ketika Elisa melakukan hal ini, aku yakin ada maksud dari Elisa untuk mengajarkan kepada semua anak-anak muda di Betel untuk memberikan penghormatan kepada orang yang lebih tua, dan kedua kepada para pelayan-pelayan.
Berapa banyak anak-anak di dalam gereja sekarang ya diberikan pelajaran sama orang-orang tuanya untuk menghormati orang tua di dalam gereja. Banyak anak-anak muda sekarang yang kalau ketemu orang di gereja, orang tua yang lebih dulu memberikan salam kepada mereka. Iya. Enggak? Iya. Siapa yang biasa lebih dulu memberikan salam? Halo, selamat datang ya di gereja ya. Halo, shalom. Siapa yang dulu? Anak muda atau orang tua? Siapa sekarang yang lebih banyak jadi usher? Yang lebih sering jadi usher di gereja? Ibu-ibu BWA itu. Iya, ibu-ibu. Di mana anak muda? Seolah-olah tunggu nanti gua tua baru gua akan berdiri di posisi itu. Bergantiannya pas udah umur. Dan seolah-olah pelayanan yang terbaik itu hanya bisa diberikan oleh seorang gembala jemaat, pendeta. Kalau gua kan masih anak muda, masih jauh lah perjalanan hidup gua. Apa tunggu jadi ketua pemuda dulu, ketua diakon, diakones, ketua jemaat dulu baru saya bisa involve pelayanan yang luar biasa itu dalam jemaat. Harusnya sih tidak ya. Jadi berikan penghargaan yang tinggi kepada para pelayan-pelayan di dalam jemaat. Demikian juga dengan para orang tua di dalam jemaat. Makanya aku senang tuh ya kalau sesi perlawatan ya, mengunjungi rumah keluarga-keluarga, terus ada lengkap gitu keluarganya ya. Mungkin ya ada anak-anaknya yang mungkin udah kerja, mereka udah menikah, mereka tidak ada di sama-sama dengan orang tuanya. Tapi indahnya adalah ketika orang tuanya juga menceritakan bahwa anak-anak saya semuanya sukses. Dan ketika kita berkunjung ke rumah anak-anaknya, sambutan yang diberikan sama orang tuanya persis seperti sambutan yang diberikan oleh anaknya. Ini bukan masalah how they treat the pastors ya. Ini lebih soal kayak bagaimana mereka bisa memberikan servis yang terbaik kepada para pelayan-pelayan Tuhan. Jadi ketika para pelayan-pelayan Tuhan itu datang berdoa ke tempat mereka tinggal, aduh Tisya, walaupun cuma air putih yang di atas meja Tisya, kebahagiaan ketika keluarga itu menyambut dengan sukacita, senyum, ramah, itu memberi sukacita di dalam sukacita tersendiri ya pendeta. Tapi pernah nih ya, ini ada yang sakit, sakit, masih anak muda, kita datang, ketus mukanya, bayangin, udah sakit, mukanya ketus, murung lagi, mesem, bener ya, aduh, pengen rasanya ditaburin garam tuh airnya, biar sembuh maksudnya kayak Elisa gitu kan, ditaburin garam. Benar-benar tidak menunjukkan respons menyambut. Padahal kehadiran kita kita kan datang untuk mendoakan, berdoa. Kita nggak perlu apa-apa dalam kunjungan pelayanan. Tapi begitulah. Tapi itu bisa terbentuk ya. Itu bisa terbentuk ketika orang tua memberikan contoh dan pola pelayanan lebih dulu kepada anak-anak. Sehingga anak-anaknya dapat meniru apa yang orang tuanya telah lakukan. Nah, dulu waktu kita masih sekelas kan, tuh banyak tuh orang tua datang gitu. Wah, Pendeta Dedi begini. Oh iya. Oh begitu ya. Jadi didengerin ceritanya. Betapa berbeda sekali perilaku anak-anaknya di sekolah, di hadapan gurunya, dan di rumah di hadapan orang tuanya. Kok lebih takut sama gurunya ketimbang sama orang tuanya gitu ya nggak sih? Kok lebih sayang ke gurunya ketimbang sama orang tuanya ya? Apa kita tukeran aja nih Pak? Ternyata kuncinya simple, sesederhana ya di sekolah nggak ada yang ditutup-tutupi sama guru-guru. Anak-anak itu melihat kehidupan guru-gurunya sebagaimana adanya. Tapi kalau di rumah sepertinya sangat berbeda perilaku yang ditunjukkan orang tua di dalam dan di luar rumah. Contohnya, ketika aku berkhotbah, khotbahku sangat berapi-api Tisya, sampai kebakar tuh mimbar. Pokoknya, kalau bersemangat ini ya. Kalau nyanyi Tisya, sorga tuh rasanya turun di atas mimbar. Wah, luar biasa nggak sih ya kan? Belum lagi kalau tangan udah tertumpang, menumpangkan tangan udah doa berkat, kesegaran sorga itu seperti gambaran embun di Gunung Hermon turun ke Gunung Sion, dirasakan sama semua anggota jemaat. Tapi begitu sampai di rumah, istriku aku maki-maki, anak dipukul-pukul, sangat berbeda gitu. Bagaimana bisa kita memberikan
pendidikan kepada anak-anak kita, didikan kepada anak kita untuk menghargai, menghormati orang lain ketika kita sendiri tidak bisa menunjukkan hal hal yang seperti sama. itu. Ya nggak? Hmm. Ini case yang real dan nyata, dan itu sering terjadi. Bahkan banyak orang tua yang nggak suka sama pelayan-pelayan di dalam gereja, mereka ceritain keburukan-keburukan para pelayan-pelayan itu di depan anak-anak mereka. Ini kan jadi kontradiktif dengan apa yang mereka khotbahkan. Bokap gua khotbah tentang kasih, tapi di rumah, dikutuk-kutuk tuh si om itu, si tante itu. Jadi kayak powerless lah. Ngapain khotbah-khotbah begitu sementara di rumah tidak bisa dihidupkan? Hah? Jadi pelajaran tegas diberikan kepada Elisa. Walaupun Elisa adalah seorang yang lemah lembut sebetulnya. Seorang yang bersahaja, yang baik. Tapi ketegasan itu ternyata diperlukan untuk mendidik generasi-generasi menjadi generasi yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan respect sama para pelayan-pelayan Tuhan. Gimana Tisha? Ini hal about respect dan mengasihi itu sebenarnya simple dan selalu diajarkan kan. Bener loh Tisha. But somehow yang simple dan selalu diingatkan itu malah lebih gampang untuk terabaikan. Iya, bener karena, sekali. Karena istilahnya dengan menyepelekan. Jadi menyepelekan. Karena gini Tisha, punya integritas itu penting loh. Ya kan? Punya integritas itu penting sekali. Tapi kita juga perlu punya sopan santun. Ngerti gak sih? Ada orang yang punya integritas tapi gak ada sopan santun, gak ada sisi kelembutan yang dimiliki sama orang. Karena ada beberapa dinding, okay, yang mungkin gak bisa diterobos sama integritas, tapi bisa diterobos dengan sopan santun, kata-kata yang lemah lembut. Jadi anak-anak di Bethel itu gak dididik cara sopan santun. Perlu kita didik untuk memiliki rasa sopan. sebuah pesan untuk orang tua dan yang akan menjadi orang tua. Semua perlu. Karena ketika anak-anak itu di rumah tidak diajarkan sopan santun, di rumah aja nggak sopan, gimana di luar? Iya betul. Tapi ada juga yang munafik loh. Di rumah baik-baik. Begitu keluar rumah, wah yes, nggak ada bokap, nggak ada nyokap. Oke, sikat aja semua. Lagi di gereja tuh ada. Mungkin anak-anak di Bethel itu kayak gitu. Ibu-ibu kalau misalnya lihat kan suka gemes-gemes kayak. Iya betul. Nah itu menjadi omongan. Aku lagi mikirnya adalah jangan-jangan yang ngolok-ngolok Elisa itu adalah mantan-mantan yang dikeluarin dari sekolah nabi-nabi tuh. Oh iya, karena iri hati. Mungkin gara-gara lo Elisa ya. botak dimakan habis. Oke pendeta, kayaknya kita harus stop dulu. Tapi Oke. masih ada setelah ini masih ada. Jangan sedih ada. teman-teman, pendeta masih semangat itu. Siap. Jadi kita juga dengerinnya juga harus semangat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Facebook What's on Your Mind. Kembali lagi di Facebook What's on Your Mind. Yes. Kita lanjutin lagi nih. Lanjut ya. Iya. Jadi ingat tadi penghormatan, oke, kepada para pelayan Tuhan itu harus diberikan. Aku ingat banget nih Tis, di kampung ya, di kampung tempat aku dibesarkan. Walaupun aku orang Jawa tapi besar di Manado, tapi budaya orang di sana itu sangat memberikan penghargaan tinggi sama para pelayan-pelayan Tuhan gitu. Nih bayangin ya, lagi ada acara apa aja, ketika ada kunjungan, yang terbaik pasti akan diberikan sama para pelayan-pelayan Tuhan. Biar ayam tinggal 1 ekor, Tis, dipotong, wih, Dipotong di TKP ya. Dipotong langsung, kasih kepada para pelayan, kasih, wah luar biasa. Dan setiap kali ada, ini teladan yang diberikan sama ibuku ya di rumah, ibu di rumah. Ada para penjual buku, kolportir, penginjil literatur datang, mereka menjajakan buku, mau ada nggak ada duit, seberapa yang ada, ibu pasti akan ambil. Dan adik-adik tuh yang komplain kayak, mah ngapain tuh buku yang lama sih, belum dibaca, belum dibuka, udah ambil lagi gini-gini. Tahu ibu bilang apa? Ada beberapa alasan. Kamu tahu nggak, kalau kita nggak sambut mereka datang ke rumah kita, nggak memberikan pelayanan yang terbaik, kamu nggak tahu kakak kamu
kamu pelayan Tuhan? Bagaimana perasaannya kalau kakak kamu tidak disambut di rumah orang yang sedang dia kunjungi? Wah, dari Sedih. situ adik-adikku langsung kayak, oh Iya iya. juga ya. Berarti itu dimulaikan dari rumah kita dulu. Ya nggak sih? Betul. Itu harus dimulaikan dari rumah kita dulu. Jadi itu adalah salah satu alasan juga kenapa aku secara pribadi ya sangat senang mengunjungi orang-orang dan melihat betapa baiknya Tuhan lewat cara mereka melayani orang. Tuh, jadi rajin melawat, Tisha, sama teman-teman di rumah, rajin melawat. Saksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Nah, kita lanjut ya. Aku ingat banget beberapa waktu yang lalu, 2 tahun yang lalu ya, 2019, dapat Oh, 3 tahun lalu itu. 3 tahun ya? Oh iya, Sekarang ini udah 2022 ya? Waduh, dapat kesempatan pelayanan ke Kupang. Nah, Jauh ini? Jauh, Tis. Nah, dalam kesempatan pelayanan itu udah seperti hari Kamis kalau nggak salah atau hari Jumat, tiba-tiba dapat kabar dari istriku kalau dia masuk ke rumah sakit. Oh, ini Karena- istri tidak ikut ya? Bun? Iya, nggak ikut, ditinggal di rumah aja karena lagi hamil waktu itu. Oh, oke. Nah, karena kondisi hamil yang berat, ada sedikit gangguan kesehatan, akhirnya dirujuk ke rumah sakit. Wah, udah stres tuh. Anak pertama pendeta. Anak pertama, gimana ini? Wah, saya bilang sama tim waktu itu bahwa saya harus kembali ke Jakarta. Saya harus lihat istri saya yang sedang sakit. Wah, so sweet ya kan? Wah, iya pendeta, silakan. Jadi saya bilang sama istri saya, tiket pesawat yang mana kita harus pulang hari Minggu, mau dicepetin jadi hari yang sebelum. Mau reschedule ini ceritanya. Schedule. Istri bilang, enggak, kamu selesaikan pelayanan kamu. Wah, lebih sweet lagi. Waduh, kamu selesaikan pelayanan kamu. Tunggu selesaikan pelayanan baru kamu pulang. Kasihan jiwa-jiwa yang dilayani di sana bersama dengan teman-teman. Kasihan juga teman-teman yang kamu tinggalin. Pasti mereka akan mikirin hal yang sama. Jadi kamu harus ada di sana. Cukup 1 orang aja mikirin. Jadi itulah yang diputuskan. Jadi nggak jadi pulang nih, Tis. Tetap di melayani. Kupang. Ya, tetap melayani. Oh, dengan posisi istri di Dengan rumah posisi sakit di ini. rumah sakit lagi. Aduh. Lagi hamil berat. Lagi ngidam berat. Tiba-tiba ada 1 orang telepon. Ini bapak-bapak ya, Om. Aku biasa panggil Om. Halo Om, halo pendeta. Saya dengar istri masuk ke rumah sakit ya, gitu kan. Oh iya Om, betul Om. Istri masuk ke rumah sakit, bla 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 bla. Ada 1 kalimat yang dia ucapkan dan persis seperti kalimat yang Elisa ucapkan ketika dia berkunjung ke rumah seorang janda. Boleh nggak baca ayat Alkitab di 2 Raja-Raja? Tisha, silakan Tisha. Oke, 2 Raja-Raja 4 ya. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 dan 2. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu?" Sampai situ. Apakah yang dapat kuperbuat? Bagimu. Kalimat itu diucapkan sama Om ini. Pendeta Dedi, apa yang Om bisa buat untuk Pendeta Dedi? Wah, aku pikir ini kesempatan dapat berkat. Ya kan? Bisa aja langsung, Om saya perlu, bisa aja kesempatan itu dilakukan gitu, Tis ya. Ini bukannya mau sombong atau apa ya, tinggi hati dikit nggak apa-apa lah ya. Maksudnya peluang untuk itu bisa gitu. Tapi bukan ke arah situ sih pembahasannya. Ke arah dimana betapa peduli orang ini kepada saya. Dan kalimat itu diucapkan sama Elisa ketika menyadari bahwa kasihan sekali si janda yang malang ini. Apalagi dia adalah istri dari pelayan Tuhan, tapi sudah meninggal. Kasihan sekali. Dan lebih kasihannya lagi, bukan hanya hidupnya yang terancam, tapi kedua anaknya juga diambil. Jadi kebahagiaan apa lagi yang dimiliki sama ibu ini? Nggak ada. Tapi sekarang pertanyaannya, kenapa Elisa berani mengatakan apa yang bisa ku Perbuat. Emang dia punya apa? Ya juga ya. Dia punya jubah, nggak mungkin dia kasih jubah juga. Kadang-kadang ketika proposal datang ke Tisha, Tis boleh dong ini. Tisha mikirnya apa? Ih, berapa lagi yang mesti kasih? Tapi padahal Tisha dan aku punya kita kan.
Kalau Elisa punya nggak? Apa yang dia punya sih? Tapi dia berani loh bilang, apa yang bisa perbuat. Kita yang masih punya aja, masih mikir-mikir mau ngasih. Aduh. Nah, gimana tuh? Tapi disitulah keindahannya ketika berjalan dengan Tuhan dan kita menyadari pekerjaan ini bukan pekerjaan kita. Tapi ini pekerjaan Tuhan. Jadi siapa yang akan menyiapkan segalanya? Tuhan. Ya Tuhan. Kita ini hanya sealat yang dijadikan Tuhan sebagai pancaran kasih dan berkat-Nya. Perantaranya ya. Betul sekali Tisha. Jadi jangan takut soal bagaimana dan apa yang akan kita berikan nanti sama orang itu. Tapi bukan juga takabur ya. Ada kan yang takabur nih. Gitu. Ngerti takabur nggak sih? Takabur maksudnya gimana? Iya, tanpa berpikir panjang, yang istilahnya sok terus ya berlebihan. Oh, oke. Bukan demikian. Apa yang diucapkan oleh Elisa itu beralasan. Kalau sungai Yordan itu bisa dipukul lagi sama dia dan terbelah, kalau air di Jericho bisa disehatkan, oke? Dan beruang yang dari hutan bisa datang, masa pertolongan dari Tuhan nggak bisa datang kepada perempuan? Pelajaran ini ngeri banget loh sama kita. Kita orang Kristen yang pelit gitu maksudnya. Jangan jadi orang Kristen yang pelit walaupun kita nggak ada apa-apa. Justru saat kita nggak apa-apa, di saat itulah kemurahan Tuhan akan berlaku atas hidup kita dan pintu-pintu langit akan terbuka, mencurahkan segala berkat-berkat-Nya melalui kita walaupun kita nggak ada apa-apa. Kita hanya channel yang dipakai oleh Tuhan. Wah, sebenarnya masih ada banyak cerita nih yang aku mau ini kasih tahu. Ada seorang ibu janda tua di gereja. Aku nggak bisa sebutkan salah satu gereja ini ya. Biar confidential ya. Confidential. Sebatang kara. Tiba-tiba dia meninggal. Orang-orang di sekitar situ memberikan perhatian dan mereka telepon, "Pendeta, bagaimana ini?" Oh, ini anak-anaknya nggak ada nih? Nggak ada. Sebatang kara. Sedih ya. Jadi sedih kan? Jadi kami datang ke sana. Zaman dimana COVID masih tinggi, Tisha. Bayangin Tisha, kan harus ada dokter yang datang untuk menyatakan bahwa ibu ini telah meninggal. Jadi ada surat kematian nanti akan dibuat. Tapi bagaimana caranya? Nggak ada yang mau. Semua rumah sakit, semua klinik nggak ada yang mau datang. Cara yang bisa dibuat adalah angkat, bawa di mobil, cari rumah sakit yang bisa. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Apakah harus mau nanti sopir taksi online dan lain sebagainya muat mayat di dalam kendaraan mereka? Pasti mereka tolak. Mikir-mikir lagi, itu akan membawa petaka bukannya hoki. Tapi itulah yang terjadi. Tapi karena kita udah datang ke sana dan kita menyadari bahwa kita harus do something, ya kita berdoa sama Tuhan, Tuhan, jadilah kehendak-Mu lah Tuhan. Tiba-tiba ada satu anggota jemaat yang datang, "Pendeta, tentu kehadiran kita ini bukan karena kebetulan. Tuhan pasti udah menyediakan segalanya. Ayo kita angkat." Oh, jadi si anggota jemaat ini bawa nih? Bawa semua, selesai semua acara sampai dengan pemakaman. Bisa nggak ada sama sekali yang kita keluarkan dari kantong. Tuhan menyediakan segala. Asalkan kita mau dipakai oleh Tuhan dan menunjukkan kasih Tuhan dengan berkata, apa yang bisa aku perbuat bagimu. Ayo teman-teman Facebook, nggak boleh pelit kita, men. Nah, selesai dari janda itu, Elisa datang ke seorang perempuan Sunam. Dia wanita yang kaya dan sepertinya Elisa sering sekali mampir ke rumah wanita ini dan dijamu di sana. Bahkan wanita ini mendirikan kamar khusus untuk Elisa. Elisa berdoa supaya Tuhan memberikan berkat kepada keluarga ini. Karena mereka udah lama nggak ada anak. Singkat cerita, Tuhan berikan anak. Luar biasa nggak tuh? Jadi setia dalam pelayanan. Nih teman-teman, setia dalam pelayanan, memberikan penghormatan kepada para pelayan Tuhan. Tuhan memperhatikan. Bahkan kerinduan yang dirindukan oleh
kita pasti akan dipenuhi sama Tuhan dengan caranya Tuhan. Wanita Sunam ini membuktikannya. Dia diberikan anak oleh Tuhan. Tapi kemudian terjadi apa istilahnya nih, sebuah tragedi ya. Anak ini kemudian mati. Karena kematiannya sedihlah pasti ibu ini. Dia datang kepada Elisa. Dia bilang, kalau kamu memang mau kasih aku berkat, yang maksudnya memberikan aku sukacita, berikanlah. Jangan Tapi diambil jangan lagi ya. kamu, jangan kayak gini dong. Berasa dimainin mungkin ya. Elisa berdoa sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sumber berkat dan kehidupan. Anak itu datangnya dari Tuhan, yang memberi juga Tuhan. Kehidupan itu atas anugerah Tuhan, kematian juga sepengetahuan Tuhan, diserahkan sama Tuhan. Ada hal-hal yang di luar batas kemampuan kita yang nggak bisa kita lakukan, Tisha. Dan itu hanya pekerjaan Tuhan yang bisa melakukan. Tapi kita dituntut untuk melakukan tugas yang seharusnya bisa kita lakukan, even cuma berdoa. Tapi di dalam doa itu kuasa Tuhan akan bekerja. Entah itu nanti Tuhan bilang, oke, kamu istirahat atau kamu terus hidup, tapi kuasa Tuhan tetap nyata. Aku dan temanku pernah berdoa untuk kesembuhan, tapi Tuhan nyatakan kematian kepada orang yang sakit itu. Sedih nggak? Sedih. Wah, sedih banget. Pasti mereka akan bilang, jangan mau didoakan sama dia. Pasti mati nanti. Aduh. Bener loh. Itu bukan cuma terjadi sekali, 3 kali, Tisha. Betapa pressure itu besar di kita. Tapi kita akhirnya ngerti bahwa di dalam doa itu kuasa Tuhan bekerja. Bahwa kehidupan bukan di tangan saya yang berdoa, tapi di tangan Tuhan. Yang saya minta ketika saya berdoa. Jadi apapun keputusan dan kehendak Tuhan, hendaklah jadi. Jadilah Tuhan. Selesai peristiwa itu, muncul masalah di sekolah. Bayangin, pusing gak nih Elisa? Tapi pengalaman yang ajaib tadi menuntun dia kepada sebuah kesimpulan, Tuhan pasti akan mengatasi segala masalah dalam kehidupan saya. Teman-teman Facebook, para pemirsa Hope Channel, dimanapun kita berada, kita hidup di masa yang sangat sulit sekarang ini. Tapi pengalaman hidup kita yang sebelumnya harusnya mengajarkan kita satu hal yang penting, Tisha. Kalau dulu Tuhan itu baik, sekarang Tuhan kita tetap baik dan akan selalu baik. Kalau dia sanggup menuntun kita di masa-masa yang sukar di waktu-waktu yang lalu, sekarang pun dia akan melakukan. Seperti dia melakukannya di meja makan, di dining hall, di sekolah nabi-nabinya yang dikelola oleh Elisa. Nggak cukup makanan. Datanglah seorang membawa 20 jelai roti. Didoakan sama Elisa, sama seikat gandum, didoakan. Nggak tahu gimana ceritanya, roti itu cukup untuk makan 100 orang. Kita ini hanya alat sederhana, Tisha. Tuhan kita yang luar biasa. Jadi lewat pelajaran Elisa, kita diajarkan, kita ini hanya instrumen ya Tuhan. Kita hanya alat ya Tuhan. Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Tisha, sudah habis sesi kita, Tisha. Nggak berasa ya? Nggak berasa ya? Kita muter-muter dari tadi, jalan-jalan, dengarkan cerita Elisa, tahu-tahu udah selesai. Sebelum aku ambil kesimpulan, Tisha juga harus ambil kesimpulan. 1 atau 2? Oke. Kesimpulan dari aku yang menjadi notes juga adalah bagian kita, dimana kita sebagai instrumen tadi, sebagai perantara, kita bisa melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan dengan menyadari kalau itu semua dari Tuhan. Betul sekali. Karena sometimes ketika kita melakukan pelayanan dan ketika itu istilahnya dalam tanda kutip fail ya, atau tidak sesuai dengan ekspektasi kita, itu ada rasa kecewa dan rasa marah kepada diri sendiri. Padahal ya it's not fail di mata Tuhan, ya memang sebegitu adanya dan itu kita harus terima. Betul sekali. Dalam pelayanan yang Tuhan telah berikan kepada kita, dan kita bertanggung jawab atas panggilan pelayanan itu, Tisha dan teman-teman, kita harus melakukannya dengan sukacita, dengan konsistensi. Oke? Ini penting sekali. Tapi ingat, tujuan kita melayani cuma satu saja, untuk menyenangkan hati Tuhan dan membawa kemuliaan bagi namanya. Kalau nggak ada konsistensi, program ini nggak akan jalan. Teman-teman kita yang bekerja keras, setup kamera, nyetir di kepadatan kota Jakarta dan lain sebagainya,
Kalau nggak ada sukacita dalam pelayanan, habis program ini, selesai. Tapi sukacita itu memampukan kita untuk melakukan pelayanan dengan luar biasa. Dan ingat, kita akan melewati banyak sekali perkara-perkara ketika kita berjalan dengan Tuhan dalam pelayanan. Sedih pasti, kecewa, ya, apalagi air mata, pasti. Tapi ingat, Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Betul. Sekalipun peristiwa-peristiwa yang berat itu kita alami. Boleh kita berdoa? Boleh, Pendeta. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang baik, kami mengucap syukur untuk sesi yang indah pada episode ketika kami menikmati perjalanan pelayanan Elisa yang dipanggil oleh Tuhan. Dia meninggalkan segala-galanya, apa yang menurut pandangan dunia itu berarti tapi menjadi tidak berarti oleh karena dia mau abdikan waktu dan hidupnya untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan, ini adalah hal yang sulit bagi kami untuk kami lakukan, tapi kami percaya Tuhan akan memampukan kami, anak-anak muda Tuhan yang hebat dan luar biasa, untuk memberikan waktu, tenaga, pikiran kami untuk pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Dan ajar kami Tuhan, agar kami selalu memandang kepada dan melihat keajaiban-keajaiban yang luar biasa, bukti tanda bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Mungkin kami ada yang mengalami pergumulan berat dalam hidup ini, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah iman berikan kekuatan, yang berduka cita berikan Tuhan penghiburan kepada mereka. Bagi sahabat-sahabat kami yang rindu untuk mendapatkan pasangan hidup, pertemukan dengan pasangan hidup yang seiman dan seimbang. Bagi mereka yang rindu mendapatkan pekerjaan, berikan jaminan pekerjaan yang tepat, sehingga mereka boleh memuliakan nama Tuhan dengan segala berkat yang mereka terima. Kami percaya di kesempatan selanjutnya kami akan mempelajari episode-episode lainnya, di mana kami akan menggali lebih banyak lagi kebenaran firman yang akan mengubah kehidupan kami dan membuat kami semakin bersemangat untuk melayani Tuhan. Mohon ampun atas semua salah dosa kami. Dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta atas Thank you, Tisha. doanya. Thank you semua teman-teman Terima Facebook. kasih juga teman-teman Facebook yang udah nonton. Dan jangan lupa kalian harus follow Instagram Hope Channel Indonesia, Ya. supaya kalian tahu info-info terbaru, program-program Hope Channel Indonesia. Selain Facebook masih ada yang lain. Tapi yang paling penting kalian harus subscribe YouTube Facebook, karena di situ ada episode-episodenya semua lengkap di situ. Yes. Dan pelajaran tentang Elisa hari ini kiranya dapat mendekatkan diri kita lagi lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih semua yang sudah nonton. See you kapan-kapan. Tetap di Facebook What's on Your Mind. Bye bye.